Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Saya ke Bang Ade. Bang Ade sempat diminta untuk keluar. Pada saat itu, pada saat sesi kedua, ya. Jadi ada keberatan dari Pak Rismon ya. Wah, ini apa ini? Kok ada sebagai apa gitu? Jadi memang pada saat awal kita daftar itu penyidik waktu mau WA Lecumanan ya menyampaikan bahwa jangan banyak-banyak bang, 2 aja. Kemudian pada saat itu kan lupa lah buat surat kuasa karena kita sudah biasa gelar perkara, kita datang aja. Nah, tapi yang pengen saya kalau bisa ditampilkan ya, ditampilkan LP-nya dulu, gitu. Ditampilkan LP-nya, laporan, boleh di plasma sambil diceritakan. Oke. Jadi ini adalah. Jadi Lecumanan ini adalah memang pelapor di situ yang kita tunjuk, karena di situ Pradi Bersatu atau Advokat Public Defender di situ memang selaku korban pada saat kita melaporkan. Terus lanjut ke surat tugas. Pradi Bersatu apa? Korbannya Pradi Bersatu. Korbannya Pradi Terus Bersatu. kemudian kita surat tugas ini yang kemarin. Jadi memang di situ satu nama. Karena memang yang menugaskan di situ aku, Sekjen dan Ketua Umum. Kita menyaksikan. Tetapi sok nggak apa-apa, terima kasih Ya, juga karena buat yang teman-teman. ditanyakan Pak Dir kemarin harus 2, harus 3 nama surat di situ. tugas untuk hadir di acara itu. Dan itu Kan hanya tidak ada. Lecumanan. hanya Oke, Lecumanan. hanya Bang Lecumanan namanya. Udahlah. Oke, Tapi oke. Bang Ade, terhadap Emang LP, nggak kemarin kan benar. di sesi kedua diminta dibuka ya. Iya. Tapi di waktu dibuka di LP, yang LP-nya dibuka saya nggak lihat. Saya baru lihat hari ini loh ya. Jadi gini, Di saya sesi ingin komentari LP-nya ya. Iya. Yang dilaporkan ini kan pasal 160. Utamanya kan 160 penghasutan. Ya. Berarti korbannya kan tadi Pradi Bersatu ya. Oh iya. Karena penghasutan itu Ada adalah putusan MK. aktivitas Ya. untuk menghasut orang supaya orang melakukan tindak pidana melawan hukum, berarti Pradi Bersatu melakukan perbuatan melawan hukum dong, sehingga menjadi korban. Jadi gini, apapun itu kan sama dengan kita pelaporan korporasi. Karena kan Bang. Pradi Bersatu itu kan organisasi, bagaimana dia menjadi korban? Jadi gitu? gini, yang Apa pertama ukur korbannya gitu? kita kan konsul, ini panjang ya. Jadi berjalan waktu itu kan panjang untuk konsul. Terus ini Lecumanan kan yang kita utus. Sudah perjalanan panjang, kemudian itu sudah melalui konsul, tahapan-tahapan pemeriksaan, bahkan Pak Joko Widodo kalau nggak salah juga sudah pernah diperiksa ya dalam laporan ini. Jadi intinya seperti itu. Jadi bahwa yang menjadi ukuran pada saat itu adalah surat tugasnya hanya 1 nama. Itu aja. Jadi Karena sehingga begini kami keluar. Bang, saya baru pertama kali, seumur saya belajar hukum ya, saya baru pertama kali melihat satu laporan di mana korbannya adalah organisasi. Aduh. Karena pasal ini kok penghasutan bisa ini loh. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini kan penghasutan nih. 160 kan juga penghasutan. Kalau 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu kan penghasutan berdasarkan sesuatu. SAR namanya ya. Ya. Dan itu udah dikoreksi juga oleh Mahkamah Sudah. Konstitusi. Itu biasanya kan korbannya adalah orang. Ya. Atau manusia Ya. yang berkumpul, Dan kita itu sebut harus komunitas. bukan lagi apa namanya? Loh ini harus kok ada- Pradi harus Bersatu ada bisa jadi korban akibatnya. tuh gimana? Saya juga Oke. baru pertama kali lihat ada Jadi gini, satu konstruksi. ini kan seperti itu. yang Oke, kita kasih kesempatan kita, Bang Ade. kita mau harus konsep dihentikan nih. berbicara saat ini adalah bagaimana saya keluar kan. Nah itu seperti itu. Tapi saya bersyukur saya keluar, saya kebetulan ahli hisab, jadi terima kasih Bang Roy sudah diprotes itu tidak masuk. Nah kemudian masalah laporan itu nanti kan ada instrumen hukum yang bisa menggugurkan kalau memang ini tidak tepat dan lain sebagainya, silakan. Monggo Bang Sangaji. Oke, sahabat informasi saya. untuk penonton. Jadi Pradi Bersatu menjadi salah satu pihak yang Iya melaporkan betul, Mas Roy CS. diwakili oleh Lecumanan. Diwakili oleh Betul sekali. Wakil Jadi- Ketua Umum Iya, Lecumanan. betul sekali. Oke. Itu yang kemarin kita terus gini, pertanyakan. yang Pelapornya kita- itu jadi yang perseorangan kita- atau organisasi. Jadi Gitu yang loh. kita Aneh. membahas di dalam korbannya bahwa saya juga penghasutan melihat itu Bang korbannya Sangaji adalah maju orang ke yang depan, termasuk melakukan semua kejahatan. maju dan ada di Ini situ kacau rekan kita juga Ibu Eli Daneti ya. Nah Ibu Eli Daneti juga sempat melihat dan itu kaget pada saat itu melihat bahwa ternyata Ya perasaan ada watermark. orang. Iya, enggak. Ya, Ini kita dia saya bukan pengamat menjelaskan matematika. Tapi suasana Bang Ade, bak- saya bukan ngikutin pengamat penjelasan matematika, Bu nggak Eli bisa ya. dikritik Yang dia itu sampaikan begini, pendapatnya. mohon maaf ya, aku Ya. tidak mewakili beliau, tapi Iya. aku menganalisa dan Tunggu sebentar, menafsirkan dari Saya ingin dia penjelasan saya- dulu Bang Ade, karena Iya, mungkin tidak semua publik tahu apa yang Iya. terjadi di ruangan itu. Kami ingin mendapatkan informasi terlebih Ya, dahulu. jadi Ibu Eli Daneti itu pengacara adalah- Bang Egy pada saat itu. Oke, pengacara dari- Egy Sujana ya. Oke, Bang Egy. Jadi Bang Egy pada saat itu merasa bahwa betul-betul ini ada watermarknya, ada embosnya. Ini dia yang ngomong loh, bukan saya
Karena saya juga nggak maju ke depan. Ya. Oke. Pada saat itu saya nggak maju, saya cuma Oke, ngeliat. jadi Anda silakan, mengutip- karena saya menganggap bahwa Anda mengutip pernyataan. Ya, karena Oke. saya menganggap bahwa saya Ya, tapi itu sudah nggak pernah bisa melihat juga dijadikan di Mabes standar. Polri kan gitu. Intinya Terus apa? Ya. Kemudian bahwa dia terharu. Ada garis merah. Ada garis merahnya di Waduh. sini. Dia ngomong. Ini Oke. ini sama saja dengan saya. Nah, Loh, itu bukan bukan dokter. Dia kok. Enggak. Jadi Betul, dia enggak. mengklarifikasi Sama lagi saja gitu. dengan saya bukan dokter meskipun saya MKes ya, saya magister kesehatan Ya. asli UGM. Mas Roy. Saya melihat saya jelasin saya melihat dulu. perut, Mas, kemudian Mas, saya lihat Mas oh ini Roy. usus, Mas ini Roy. anu nggak bisa. Mas Roy, saya jelasin Pengetahuan- dulu. Enggak, pengetahuan saya jelasin beliau nggak dulu akan apa bisa. yang terjadi fakta Iya. daripada Ibu Eli. Betul. Saya tidak ada urusan Mas Roy mau mengatakan bahwa ini Nggak apa-apa. palsu adalah Ini pun juga- cuman saya Juga menjelaskan. testimonium di audit itu. Anda mengatakan yang orang Bu Elita lah yang suruh ngomong Ibu lah. Eli Bu Eli yang suruh dan ngomong Ibu lah, Eli, jangan dia lah. sampai menyampaikan Nggak seperti itu. bisa, Ada ada ya. orang Oh, ngomong. ada ya. Bang Ade lihat nggak ijazahnya? Saya kan jaraknya sekitar 5 meter. Waduh, 5 meter ya nggak bisa ya? kelihatan. 5 ya. Bang Ade jadi Waduh. tidak melihat ijazah, tapi mengutip mendengar yang disampaikan Bu Melihat Eli. ditampilkan kan dibuka begini. Oke. Cuman saya tidak terlalu dekat. Jadi Bang Ade mengutip Iyalah. pernyataan Ya. dari Bu Eli itu. Ibu Eli, saya bilang Bu Eli, ada nggak itunya watermarknya? Nggak bisa lah, kalau ini- Nah, dia kalau bilang ini ada. nggak bisa. Oh, oke. Jadi seperti itu. Jadi apapun itu. Artinya jadi, apa? Tim artinya kuasa gini, hukum gini. dari Bang Egy menurut Anda Mbak, mengakui gini, bahwa ini mengakui. asli. Saya kasih analogi Oke. gini. Ada Mbak, tambahan sedikit, Mbak. Mbak Jadi- seorang jadi gini. wanita. Ya kayak saya istri saya seorang wanita. Misalnya dia beli sebuah tas. Ya nggak usah sebut mereknya lah. Misalnya mereknya H. Kemudian saya suruh menilai. Ini merek H ini ya belakangnya S. Ini asli apa enggak Mas? Cuma saya menilai. Wah ini kayak asli ya. Asli nih asli. Ya nggak bisa. Saya bukan ahli tas. Jadi harus orang yang ahli yang bisa menilai tas. Karena apalagi Jadi sekarang pernyataan tas itu KW tidak beralasan menurut sama Mas sekali Roy. tidak Oke, beralasan saya dan ke nggak Bang bisa Refli Sorry, dulu. Saya mau Nggak tambahin bisa, sedikit yang Oke. soal Mbak Niti. Sorry ya. Karena Mbak Niti ini pengacara lama. Abang-abang Belum semua mau lama masih nggak baru Tunggu, pengetahuan dia bukan soal bukan mau bukan saya mau cerita mengidentifikasi tentang tahun itu. 2023 beliau itu masuk dalam perkara dengan kami. Iya. Beliau berkali-kali pengen lihat itu ijazah, kami tidak berikan. Jangan bentar dulu, kalian juga ngerti Iya. tentang itu gitu loh. Bahwa kemarin itu dia lihat langsung, dia terharu. Mbak. Terharu. Wah, Akhirnya dia bisa lihat itu. Ijazah apa ada ijazah itu ada yang Pengetahuan digosipkan soal selama ini embos, tidak pernah ada. pengetahuan soal anu nggak ada. Bahwa nol. selama ini dibilang kan berkali bilang tidak pernah ada, tidak pernah ada. Iya. Nah, ternyata ada dan dia lihat sendiri memang semua itu ada, apa watermark, emboss segala macam diterangkan. Jadi menurut saya juga tidak mungkin juga dong Neti bilang ini asli atau tidak, bukan kapasitas Iya. dia. Tapi Bang Rifai, faktanya tapi itu nggak ada. bisa menunjukkan Bang itu. Rifai, Dia lihat gitu ya. Ini kan Antara beliau Bu berdua Neti kan dan tadi nggak saya, lihat emboss. mohon maaf ya, Oke. Bang. Iya, iya, Bang iya, Rifai. iya, iya, Beliau iya. bilang Tunggu, saya kasih tapi Mbak kesempatan. Neti melihat Oke, emboss tunggu, gitu. tunggu. Saya Jadi kasih nggak kesempatan bisa. Bang Refli Mata dulu. siapa yang benar gitu. Neti nggak bisa Sebagai dijadikan penasihat hukum. panduan. Mas Roy, Nggak sebentar. bisa, Bang nggak Refli. bisa. Mata Ya, awam makasih ya. diikutin. Mas Roy, saya jangan dipotong. Iya, iya, monggo silakan. Harus kalau ini enggak. Enggak kan? Hanya motong lama Jadi bicara. begini, Iyalah. banyak sekali hal yang menarik ya. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ya. Gini, saya tiba-tiba tertarik dengan laporan ini. Laporan ini sangat aneh bin ajaib menurut saya. Kok bisa ditindaklanjuti laporan seperti ini? Ini mohon maaf ya. Karena kalau menggunakan pasal 160 itu delik material. Jadi misalnya saya mengatakan bakar rumah itu. Nah, itu ada orang yang membakarnya dan rumah terjadi kebakaran, maka kemudian saya kena delik penghasutan 160 dan itu harus material menurut putusan MK. Ini saya nggak ngerti siapa yang jadi korbannya gitu. Penghasutannya apa? Tapi ini kemudian sudah diterima oleh pihak kepolisian. Nah, itu yang aneh. Maksud saya itu yang unequal treatment yang saya lihat. Ya. Yang kedua adalah pasal 28A Undang-Undang ITE itu adalah ujaran kebencian yang basisnya adalah suku, agama, ras, kemudian warna kulit, kebangsaan, etnisitas dan lain sebagainya. 28 itu. Saya juga bingung. Ini Pradi Bersatu ini apa? Apakah dia warna kulit? Apakah dia kebangsaan? Apakah dia suku, agama, ras? Nggak masuk itu sesungguhnya. Ini untuk laporan seperti ini. Tapi kok bisa ditindaklanjuti? Aneh ya. Aneh. Oke, itu satu ya. Yang kedua, saya bicara tentang cara kita berkomunikasi ya. Kalau Anda memiliki sebuah bukti yang memang meyakinkan di tahap awal ketika terjadi perdebatan terhadap suatu hal yang diragukan, maka hal yang paling utama Anda akan tunjukkan itu. Tetapi ketika ditunjukkan di saat-saat terakhir, menurut saya itu sangat aneh, ya. Apalagi pada waktu gelar perkara yang kedua, gelar perkara kedua saya hadir, bahkan sebagai leading lawyer di situ. Kemudian Mas Roy, saya bicara, Mas Roy bicara, Dr. Tifa bicara, kemudian Richmond bicara, kemudian dua ahli kami bicara.
Dokter Tifa itu mengatakan bisa nggak ditunjukkan terlebih dahulu ijazahnya itu karena dia dengar di sesi pertama sudah ditunjukkan, nggak dikabulkan. Why? Kalau di Amerika itu ada namanya filibuster. Jadi filibuster itu adalah kalau kita mau mengesahkan sebuah rancangan undang-undang, kalau di awal-awal orang segar semua tuh pikirannya, itu susah, alot pasti perdebatannya. Tapi kalau sudah di akhir-akhir, orang udah malas semua kan, udah capek, lelah dan lain sebagainya, udah mau tidur dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian diketok palu cepat-cepat, ya kan? Nah, dalam konteks ini, ijazah itu baru diperlihatkan menjelang jam 11 malam. Ketika orang sudah lelah semua, apalagi yang mengikuti sesi pertama. Untungnya, fortunately bagi saya, waktu Rismond presentasi, saya sempat tertidur kira-kira 2-3 menit. Jadi masih segar saya. Saya termasuk lawyer yang datang melihat langsung ijazah tersebut. Ya, saya ingat komposisinya. Mas Roy di depan, kemudian Dr. Tifa di depan, sampai ke sini. mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Dan banyak kesan, misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan emboss ada, kemudian watermark ada. Gambar emboss, Mas. Jangan bilang emboss. Kita nggak Ya kan? merekam. It doesn't mean kalau ada watermark dan emboss itu kemudian asli. Yes. Ya? Yes, saya setuju. It doesn't mean. Why? Tapi fact is fact. Itulah yang saya katakan. Enggak. Reproduksi bisa saja. Reprinted bisa saja. Gambar emboss. Iya. Jadi justru ya, yang kita harus lihat ini adalah level of trust seperti yang saya katakan semalam. Ini kan masalahnya adalah kita melihat bahwa ada yang namanya unequal treatment. Ya kan? Antara pihak sana dan pihak sini. Dan itu terlihat betul. Dari posisi duduk aja udah terlihat tuh. Di dalam ruangan? Iya, sana Seperti apa gambarannya, Mbak Refli? ya gambarannya ya di sebelah sini ya kita ya dari kubu pendumas ya kan. Sementara yang di sana nggak banyak sih yang hadir, cuma lecuman karena yang lainnya diusir-usirin. Tapi kemudian ya banyak petinggi-petinggi Polri di samping mereka ya, posisi duduknya. Tapi itu secara psikologis ya saya katakan. Nah, karena itu saya kira ini tidak akan selesai hanya ditunjukkan seperti itu. Justru kalau saya lihat makin mengkonfirmasi bahwa tidak bisa lari lagi, bahwa tidak boleh ada ijazah selain yang berkacamata itu. Ya. Tidak boleh lagi. Ijazah yang berkacamata itulah yang kemudian juga dikonfirmasi di KPU Solo, KPU DKI, KPU Nasional. Apa artinya? Ini ada Artinya upaya adalah menggiring ke... Itu sudah diteliti oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, 99,9% itu palsu. Dan belum ada bantahan yang adequate, bantahan yang memadai Tetap dengan konsisten menggunakan ya. metode Iyalah, ilmiah, palsu. ya kan? Menggunakan metode ilmiah seperti yang dilakukan oleh Rismond Sianipar, berlembar-lembar dalam Jokowi's White Paper, yang dilakukan oleh Roy Suryo. Nah itu yang kemudian kita katakan kalau kita mau bicara tentang peradaban ilmiah, maka bantah sebuah penelitian, sebuah riset ilmiah dengan riset ilmiah pula. Ini kan bantahnya kan cuma eyal-eyalan aja, ada embossnya dan lain sebagainya. Kan bukan itu. Kita melihat sebuah keaslian itu sebuah dengan metodologi, dengan metode tertentu. Nah, apakah itu metodenya digital forensik, apakah metodenya telematika dan lain sebagainya, apakah dengan lab krim dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah dua hal harus terpenuhi. Satu, keahlian, dua trust, kepercayaan. Anda bisa ahli, tapi kalau Anda tidak dipercaya, nggak bisa juga. Bisa jadi terjadi people deception, kebohongan publik. Sebagaimana yang diduga dilakukan oleh Andi Azwan. Karena kalau kita lihat sekuen waktu ketika dia mengatakan ini scan asli ijazah, kan bayangan kita adalah dia menyeken dari ijazah analog. Saya tidak ingin mengatakan asli, ijazah analog kan begitu. Lalu dia scan, maka scan itu mirroring. Bisa dikatakan bahwa scan itu mirroring dari ijazah analognya. Yang sepanjang yang saya tahu, nggak ada itu embossnya, ya kan? Tidak ada itu yang namanya watermarknya. Tapi tiba-tiba muncul ada. Artinya gelar perkara khusus kemarin kita kembali ke hal itu, gelar perkara khusus hari Senin menurut Anda tidak membuat kasus ini terang benderang begitu ya, Bang Refli? Jelas. Oke, jelas. Saya ke Bang Freddy sekarang. Begitu. Oke, Bang Freddy, apakah ini kemudian menambah kegaduhan upaya yang dilakukan oleh penyidik memperlihatkan ijazah atau sebenarnya seperti apa pandangan Anda? Ya, memang sejak awal-awal banget seperti kata Bang Rifai tadi, kita udah tahu bahwa ini ditunjukkan juga tidak akan berpengaruh untuk
Mas Roy dan kawan-kawan ini, ya, pasti akan terus dibangun narasi yang menolak itu, karena konsisten segala cara mereka lakukan untuk bagaimana supaya ijazah ini palsu, kan begitu. Nah, termasuk sudah ditunjukkan juga pasti akan konsisten, termasuk nanti ketika pengadilan mengetuk palu vonis, pasti akan konsisten juga. Percaya sama saya, gitu loh. Jadi ini tindakan, tapi Jadi pengadilan juga menurut Anda tidak bisa menjawab? bukan tidak bisa menjawab, tidak akan bisa menghentikan Mas Tidak Roy dan akan bisa kawan-kawan menghentikan. ini. Gitu loh, karena kan ini dari awal saya katakan, memang ada dua, hukum dan politik. Ya, hukum untuk konteks ini, ya bahasa saya memang ini, ya kalau sebelum ada gelar khusus ini, ada yang mengatakan 6-0, 20-0, nah ini skakmat ini bagi saya. Maksudnya? Cakmat. Ya, ini semakin secara hukum. Skakmat ya. bohongnya. Ya, skakmat udah nggak ada ampun lagi memang, karena selama ini narasinya bagaimana Bang Damanik, laporan skakmat itu itu. artinya apa? Skakmat itu artinya Apa apa? artinya skakmat? Secara hukum nih. Skakmat secara hukum itu artinya apa? sudah nggak ada harapan lagi. Apanya nggak ada harapan? Ya ini menurut saya dari awal Pertanyaanku memang ini, pada Bang Damanik, mohon maaf. Anda ada nggak digelar perkara khusus? Anda pernah lihat nggak ijazah Ada itu nggak? dibuka dari Kalau ada sebelumnya, nggak di situ? kemudian Anda hadir ke depan, Anda amati dan Anda Ada lihat. nggak? Ada nggak? dari awal. Enggak, bukan dari awal. Saya tidak Pertanyaannya ada nggak di situ? Nggak perlu Anda tanya semua Lah, publik. lah kan nggak ada. Nggak perlu Bohong Anda. lagi. Nggak perlu Anda Anda ada nggak? tanya. Pertanyaan publik, sederhana. Publik sudah Anda tahu. di ruangan itu ada nggak? Nggak perlu Anda tanya. Publik sudah tahu. Oke. Saya Kalau Anda tidak nggak ada, kalau Anda bohong, kalau Anda nggak ada di ruangan Bang itu kan? Damanik nggak ada, jangan Nggak ada, bikin nggak ada di narasi ruangan begitu. itu. Bahwa ini skakmat. Kacau di orang ini. Jangan Udah. bikin narasi. Bohong. Dia nggak pernah Secara mengampuni hukum, Mas Anda- Roy. Iya, saya Anda nggak setuju dengan Anda Anda. ada. Saya Anda nggak itu setuju cuma dengan bisa Anda begitu ketika Anda doang. menggunakan secara hukum itu skakmat. No. Loh, Berarti Anda orang terserah hukum, Anda nggak saya. paham hukum Anda dong. nggak suka laporan Nggak saya. bukan. Anda orang Kacau hukum, berarti banget. Anda nggak paham hukum dong. Loh, justru karena Loh saya ini belum ada paham pembuktian hukum, apa-apa kok. Iya. Iya. Justru bahasa karena secara saya Jangan paham bikin secara hukum skakmat, itu skakmat dari itu. awal. Anda pernah main catur kan? Dari awal. Skakmat itu raja langsung skakmat tewas. memang mati. Memang gak ada harapan. Kok nggak ada harapan? Saya jamin ini Anda hadis membangun ini konstruksi dari saya hukumnya, sebagai orang tapi hukum. Anda keluar dari apa yang diatur dalam KUHP. Kan ini masih tahap penyidikan, Bos. Berkas tahap 1 aja belum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Justru saya- berkasnya aja belum Oke. diteliti Anda oleh orang jaksa hukum penuntut nggak? umum. Anda bisa menganalisa hukum enggak? Kenapa? Anda bisa menganalisa hukum enggak? Aku tanya Apakah kepada Anda kamu harus gini, mengalami? aku tanya Anda kepada lawyer. kamu. Aku Anda bisa lawyer. melakukan analisa hukum. Loh, saya bisa Makanya analisa secara saya hukum. menganalisa- Oke, baik. Saya bisa analisa secara hukum, sehingga saya Ini patahkan skakmat. bahwa argumentasi Skakmat. kamu Apa skakmat artinya itu skakmat? nol besar Artinya secara hukum. Roy Baik. Suryo dan kawan-kawan Nih, akan satu dilimpahkan lagi ya. ke Oke, pengadilan. Jadi satu lagi. ini. Satu lagi, gini. Baik, Ini masalah skakmat aja. Baik. Itu dengan kebohongan orang ini. Oke. Nih. Oke. Ada dipegang Pak Jokowi ini gambarnya siapa? Oke, Gambarnya baik. dia. Kita bahas Ada dipegang selesai Pak jeda. Jokowi. Kita bahas selesai jeda. Tetap bersama kami. Kita bahas selesai jeda. Tetap bersama kami. Ini wajahmu nih. Ini wajahmu. Udah di wajahmu ini. Baik. Ah, kacau Putar dah. aja. Ada bohong dah. Kita bahas selesai jeda ya. Tetap Ini bersama kami. kayak Kita Adidas jeda dulu. bersama. Kita jeda dulu. Ah, termulai kayak gini semua.